Tahukah kamu bahwa tidur siang punya banyak manfaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan agama Islam yang budiman, hari ini kita akan membahas tentang keajaiban tidur siang dalam pandangan ilmuwan dan juga Islam. Dalam surat Ar-Rum ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Sahabat yang budiman, mari sama-sama kita bahas manfaat tidur siang. Yang pertama, tidur sebentar di siang hari berfungsi untuk merefresh otak. Rupanya, untuk merefresh otak, ketika ia merasa lelah di siang hari akibat akumulasi informasi yang sampai sehingga kinerja menjadi kurang efisien, diperlukan istirahat, yakni dengan tidur sejenak. Rehat ini bagi otak merupakan penyusunan kembali informasi dan pengorganisasian gelombang-gelombang sel dan memantapkan informasi yang diperoleh di siang hari. Oleh karena itu, para ilmuwan menegaskan pentingnya tidur di malam hari atau tidur sebentar di siang hari karena pemberian rehat pada otak ini akan memperkuat memori. Mereka menemukan bahwa orang yang biasa tidur sebentar di siang hari, kinerja ilmiah mereka lebih baik dan kemampuan mengingatnya juga akan lebih cepat. Yang kedua, otak manusia dengan bagian-bagiannya. Sebuah peneliti dari Universitas Lübeck, Jerman, melakukan tes diagnostik pada 52 sukarelawan. Para sukarelawan diminta untuk tidur dalam rentang waktu tertentu, tanpa membedakan waktu siang atau malam. Hasilnya, kondisi mereka semua sama. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tidur singkat di siang hari sama pentingnya dengan tidur di malam hari. Para peneliti mengatakan tidur siang hari sebentar yang dalam Islam disebut dengan qailullah itu sangat berguna. Sama seperti tidur di malam hari. Mereka menyampaikan bahwa dari perspektif perbaikan sikap dan perilaku, manfaat tidur siang sama sebagaimana tidur malam terkait dengan fungsi kognitif seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui Al-Qur'anul Karim agar tidur di malam hari dan di siang hari. Bahkan tidur siang hari sebentar itu tak kalah pentingnya sebagaimana tidur malam hari. Inilah tanda keajaiban Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan dari Allah yang Maha Mengetahui. Karena informasi ini baru bagi para ilmuwan. Bahkan mereka tidak tahu pentingnya tidur siang kecuali di abad 21. Sedangkan Al-Quran telah menekankan pentingnya tidur malam dan siang sebagai suatu keajaiban dan tanda kekuasaan Allah sejak 14 abad silam. Subhanallah. Sekarang kita bahas tidur siang di siang hari atau yang sering disebut dengan qailullah. Dalam diri manusia terdapat putaran biologi tertentu yang disebut dengan circadian rhythm. Tenaga putaran tersebut menurun pada waktu malam hari dan tengah hari. Untuk memulihkannya harus istirahat sejenak, bisa dengan tidur. Istirahat sejenak siang hari dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah qailullah. Sedangkan di dunia barat modern dikenal dengan istilah afternoon nap, quick nap, dan juga dalam bahasa Latin dikenal dengan siesta. Menurut sudut pandang barat modern, quick nap atau tidur siang sebentar itu merupakan kebiasaan yang sangat penting, sebab hal tersebut sangat menunjang kesehatan, kebugaran, kesegaran, dan juga produktivitas. Ilmuwan barat pun mengakui dahsyatnya qailullah. Kita bahas satu persatu. Dr. James Maas,
seorang pakar tidur dari Cornell University, merumuskan Qailullah dapat mengembalikan tenaga dan menjaga kesehatan. Donald Greeley berpendapat, Qailullah sangat bermanfaat selama tidak melebihi 1 jam. Dr. Timotheus Trikobolus, seorang penanggung jawab studi dan analisis di 2 fakultas kedokteran di Universitas Harvard dan Athena, mengatakan bahwa Qailullah sangat bermanfaat bagi hati manusia karena hal itu dapat mengurangi kepenatan dan ketegangan kerja, di mana saat itulah klimaks keletihan menjalankan pekerjaannya. Jim Horne, Direktur Sleep Research Center di Loughborough University di Inggris, menyebutkan Qailullah dapat menyingkirkan kantuk di siang hari tanpa mengganggu tidur pada malam hari. Dr. Roger Ross, ilmuwan senior dari The National Institute for Occupational Safety and Health, mengatakan Qailullah dapat memberikan ketenangan. David F. Dinges and Roger G. Boughton dalam bukunya yang berjudul Sleep and Alertness, Chronological, Behavioral, and Medical Aspect of Napping mengemukakan mereka yang secara rutin tidur 30 menit pada waktu siang hari mempunyai resiko mengidap penyakit jantung 30% lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kebiasaan tersebut. David Dinges dari University of Pennsylvania School of Medicine menyampaikan, Qailullah dapat meningkatkan kewaspadaan, ingatan atau memori, kemampuan motorik, pengambilan keputusan, dan semangat, serta dapat menurunkan kemungkinan sakit jantung dan stres sebesar 30%. Dr. Escalante, peneliti dari Spanyol, juga mengatakan, sesungguhnya Qailullah menguatkan memori dan kemampuan konsentrasi serta membuka peluang berputarnya kerja otak dengan lebih rileks. Para pakar lain yang bergabung dalam Yayasan Tidur Nasional Amerika menegaskan bahwa waktu-waktu Qailullah yang ringan di siang hari selama setengah jam ini dapat menghapuskan pengaruh keletihan, mengembalikan kenyamanan, dinamisasi, dan semangat bagi otak dan tubuh, bagaimanapun bentuk kesibukan yang dimilikinya. Bagaimana Qailullah di mata para ilmuwan muslim? Mari kita bahas satu persatu. Selain para pakar barat tadi, terdapat juga beberapa pakar dari Timur Tengah yang meneliti tentang Qailullah. Antara lain, Dr. Fathi Afifi, pakar ilmu jiwa, dosen Universitas Al-Azhar, menjelaskan, tujuan utama dari Qailullah adalah mengatasi dampak-dampak eksternal yang membahayakan manusia. Aktivitas Qailullah membantu relaksasi sel-sel otak dan otot-otot dari ketegangan yang biasa terjadi. Tidak penting lamanya waktu tidur dengan kadar kenyenyakan bagi relaksasi. Apabila tidur siang ini disertai mimpi, maka bisa saja manfaatnya akan besar, karena mimpi adalah tanda kesegaran tubuh dengan syarat kenyenyakan itu sampai ke alam bawah sadar. Dr. Amru Ammar, seorang pakar otak dan otot, menerangkan, gerakan listrik pada otak sudah bekerja dan aktif dengan pekerjaan sejak awal siang. Oleh karena itu, seseorang harus melakukan Qailullah meski hanya beberapa menit agar bisa menjaga stabilisasi konsentrasinya dan melanjutkan pekerjaannya hingga malam secara cukup. Dr. Yusri Abdul Muhsin, dosen dokter jiwa Universitas Kairo, menegaskan, Qailullah dapat membantu manusia memulihkan energi kejiwaan dan psikologisnya, serta mewujudkan kondisi relaksasi yang sempurna bagi otak, seluruh otot, dan organ gerak tubuh. Oleh karena itu, seseorang menjadi semakin kuat, aktif, dan dinamis dalam bekerja.
Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan, hendaklah seseorang tidak meninggalkan tidur sebentar pada siang hari karena ia membantu ibadah pada malam hari. Yang terbaik hendaklah seseorang bangun dari tidurnya sebelum tergelincir matahari untuk menunaikan sholat zuhur. Berdasarkan penelitian, 1 menit qailullah kualitasnya sama dengan 45 menit tidur di waktu malam hari. Jadi cukup sekedar 10-60 menit qailullah saja, jangan sampai lebih, sebab jika lebih akan menimbulkan rasa capek dan malas. Kalau ini terjadi, jelas tidur tersebut berakibat negatif pada tubuhnya, yaitu hilangnya keseimbangan alami pada tubuh antara waktu siang dan waktu malam. Istilah qailullah dalam Islam telah dikenal jauh sebelum dunia barat mengenal dan menelitinya. Sekitar 14 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktikannya dan memerintahkan para sahabat beserta umatnya agar istiqomah mengamalkannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kilu fa inna syaitana la yakilu." Lakukanlah qailullah karena sesungguhnya setan itu tidak qailullah. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis tersebut menganjurkan kepada kita agar melakukan tidur siang. Tujuannya agar kita tidak menyerupai setan yang tidak tidur di siang hari. Seorang muslim tentunya dituntut untuk menyelisihi setan dalam segala tindak tanduknya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah istiqomah melakukan qailullah setiap hari selama 40 tahun. Sebagai barternya, beliau tidak pernah tidur di malam hari. Sepanjang malam beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qailullah merupakan barter atau kompensasi bagi orang yang hendak beribadah di malam hari. Sebagaimana makan sahur dapat memperkuat pelaksanaan puasa di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ista'inu bit-ta'ami sahari ala siyamin nahari wa bil qailulati ala qiyamil laili." Bantulah puasa pada siang hari dengan makan sahur dan bantulah sholat malam dengan qailullah. Hadis riwayat Abu Daud. Secara umum, qailullah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, durasi panjang. Durasinya sekitar 60 menit. Pertengahan yang kedua, antara 10 sampai 40 menit. Yang ketiga, cepat, yakni sekejap, durasinya tidak lebih dari 10 menit. Durasi qailullah yang paling baik adalah durasi yang kedua, yaitu 10 sampai 40 menit, tidak lebih. Suatu hari ketika Abdullah bin Abbas berjalan dan bertemu dengan Al-Fadil putranya yang sedang tidur di waktu duha, ia pun membangunkannya dengan kakinya seraya berkata, "Bangunlah, kamu sungguh telah tidur pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rezeki kepada hambanya. Apakah kamu tak mendengar perkataan orang Arab tentang hal tersebut?" Al-Fadil bertanya, "Apa yang telah dikatakan orang Arab tentang waktu tersebut, wahai ayahku?" Abdullah bin Abbas menjawab, "Mereka mengira bahwa waktu tersebut menyebabkan malas, pikun, dan menangguhkan hajat." Abdullah bin Abbas melanjutkan perkataannya, "Hai anakku, tidur siang itu ada 3, yaitu pertama, naum humqin, tidur kebodohan, yaitu tidur pada waktu duha. Kedua, naumah al-khuluq, tidur yang baik. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, lakukanlah qailullah karena sesungguhnya setan itu tidak qailullah. Hadis riwayat At-Tabarani. Ketiga, naumah al-khurqi, yaitu tidur setelah waktu asar. Pada waktu ini tidak satupun orang yang tidur kecuali hanya orang yang mabuk dan gila. Paparan ini menegaskan kepada kita bahwa qailullah adalah bimbingan mulia yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendahului berbagai macam penemuan ilmiah modern. Di saat semua kajian dan studi ilmiah tentangnya sama sekali belum ada, hal ini membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang hak.
haq, agama yang benar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, apa manfaat Qailullah? Mengapa harus Qailullah? Sering muncul pertanyaan semisal ini, mengapa kita harus melakukan Qailullah? Jawabannya adalah karena banyak ahli telah meneliti dan menemukan berbagai manfaat tidur siang yang mereka labeli dengan power nap, tidur siang pemberi energi bagi tubuh. Hal ini menunjukkan betapa lengkap dan sempurnanya syariat agama Islam. Di antara manfaat tidur siang menurut kesehatan, di antaranya adalah yang pertama, mengurangi stres. Sebuah penelitian di Jerman menemukan bahwa ketika sekelompok pilot tidur kurang dari 7 jam semalam sebelum bertugas, kadar kortisolnya meningkat secara signifikan dan bertahan selama 2 hari. Namun ketika berhasil tidur siang sebentar, kadar kortisol mereka berkurang separuhnya. Riset menemukan bahwa kadar hormon stres menjadi lebih rendah pada orang-orang yang memilih aktivitas yang dapat mengurangi stres, seperti tidur siang meskipun sebentar. Istirahatlah setiap harinya dari kesibukan Anda. Kurangi resiko stres. Carilah tempat yang nyaman dan tenang. Dan tidur sianglah barang sebentar. Insya Allah ketika bangun Anda akan merasa lebih segar dan fokus. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan dan produktivitas. Bila kita memiliki kesempatan untuk tidur siang, terutama apabila di malam harinya kita kurang tidur, maka hendaknya kita tidur siang. Kita akan merasa lebih sigap, waspada, energik, memiliki suasana hati yang baik, dan efisiensi kita akan meningkat. Insya Allah. Para ilmuwan membuktikan bahwa tidur siang selama 20-30 menit, sekitar 8 jam setelah bangun di pagi hari, akan lebih membantu stamina daripada menambah tidur 20-30 menit di pagi hari. Memang ketika kita bangun dari tidur siang yang sebentar ini, terkadang kita akan terasa grogi atau pusing selama 10 menit. Namun setelah penurunan kesiapan motorik kita menghilang, kita akan mulai menuai manfaat tidur siang ini dan siap beraktivitas kembali sepanjang siang. Yang ketiga, mengobati insomnia. Penelitian telah menemukan bahwa orang yang tidur siang selama 15 menit merasa lebih waspada dan tidak mengantuk, bahkan walaupun malam hari sebelumnya kurang tidur. Efeknya memang bisa bervariasi pada setiap individu, tapi sebuah penelitian pada tahun 2011 menegaskan tidur siang membuat penderita insomnia jadi lebih bugar karena total waktu istirahatnya jadi lebih panjang. Yang keempat, mencegah penyakit jantung. Tidur siang yang pendek selama 20-40 menit bisa mengurangi resiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Yunani. Mereka menemukan bahwa orang yang setidaknya tidur siang 30 menit selama 3 kali dalam seminggu dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular sebesar 37%. Menurut penelitian ini, tidur siang yang sehat sebaiknya dilakukan antara pukul 1 sampai 3 siang selama tidak lebih dari 45 menit. Jika berlebih justru menyebabkan terbangun dengan kepala berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kamu mau tidur siang gak nih?